Alhamdulillah, Allahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada hampir penghujung bulan suci Ramadan tahun ini. Tentunya kita berharap rangkaian gerakan Ramadan tahun ini yang sudah kita lakukan selalu mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah efek dari kita melaksanakan itu akan menambah kebaikan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebelum manusia mengenal ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai din penutup, sebagai agama penyempurna, risalah-risalah Islam yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang menguasai, itu menciptakan makhluk yang bernama manusia. Makhluk yang bernama manusia itu salah satu makhluk yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menerima ajaran tauhid, ajaran Islam, karena makhluk manusia dibekali dengan akal pikiran, akal. Maka untuk kesempurnaan kita di dalam menjalankan syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menggunakan akal sehat, akal yang cerdas. Karena Islam itu din yang bisa dipahami dengan akal. Jadi kalau seorang muslim melaksanakan syariat ketentuan agama Islam itu kalau disosong dengan pendekatan akal, ini akan semakin menambah keteguhan kita di dalam menerima kebenaran ajaran agama Islam. Oleh sebab itulah kalau ada ajaran agama Islam yang bertentangan dengan akal, ini dipertanyakan. Sarana untuk itu, untuk kita sekarang ini sangat mudah sekarang. Mimbar-mimbar yang rutin seperti sholat Jumat, kajian-kajian Islam, baik melalui mass media, ini tersedia dengan luar biasa. Tinggal kita mampu enggak, mau enggak untuk mengkaji ilmu-ilmu itu. Sehingga begini, Islam itu kan fondasinya adalah keimanan. Maka kita kenal dengan rukun iman. Kalau saya tanya, apa rukun iman? Anak SD pun bisa menjawab. Apa rukun iman? Disebutkan dengan luar kepala. Tapi itu kan pernyataan. Dimulai dari kuesioner yang mengatakan apa?
Apa itu rukun iman? Apa itu puasa? Apa itu zakat? Apa itu syahadat? Apa itu haji? Normatif. Normatif. Semua orang bisa. Anak SD pun bisa. Cucu saya baru SD kelas 1 sudah hafal itu. Tapi coba Anda renungkan sekarang. Pertanyaan jangan diganti, harus diganti. Apa? Mengapa? Waduh. Mengapa? Misalnya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Kalau pertanyaan, apa puasa itu? Mudah. Geser sedikit, tingkatkan. Mengapa kita itu harus berpuasa? Ini jawaban yang perlu menggunakan akal sehat. Mengapa kita berpuasa? Ini diskusinya panjang. Ini pembicaraannya panjang. Ini kajiannya cukup, memerlukan waktu yang cukup. Mengapa kita berpuasa? Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, coba Anda renungkan, bedanya begini. Katakanlah pengertian puasa itu tidak makan, tidak minum, minfat berisati ila ghurubi syamsi misalnya. Puasa itu tidak makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat puasa. Itu puasa. Tidak makan, tidak minum. Coba Anda renungkan dengan pernyataan mengapa kita berpuasa sama-sama satu hari dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari Anda tidak makan dan tidak minum. Tanpa ada niat saya akan melaksanakan puasa. Yang satu kita melaksanakan puasa tidak makan dan tidak minum mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tapi dengan niat. Apa yang terjadi di dalam gerakan tubuh Anda? Apa yang Anda terjadi perubahan di dalam diri Anda ketika Anda sama-sama tidak makan, tidak minum dalam zona waktu yang sama dengan yang satu diniati dengan niat berpuasa? Ada perbedaannya enggak? Ini nampaknya perlu kita testimoni. Ya, sekali-kali kita tidak makan, tidak minum di luar bulan puasa, ya, tidak usah niat puasa dengan puasa. Kira-kira Anda merasakan apa? Kira-kira Anda merasakan perubahan apa di dalam diri saudara? Inilah yang saya katakan pendekatan puasa itu dengan melalui ilmu pengetahuan. Sama. Rukun iman itu kan percaya pada Allah. Ada 6 yuk. Kalau apa percaya itu? Lalu mengapa manusia percaya? Itu juga menjadi persoalan yang luar biasa. Nah, tentunya kita di dalam melaksanakan syariat Islam itu ya di samping berdasarkan kepercayaan, gunakannya. Potensi yang anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk berpikir, untuk menanyakan setidak-tidaknya kepada diri kita, mengapa kita berpuasa? Lalu siapa yang memerintahkan kita puasa? Ini penting. Kalau kita tidak bisa menjawab persoalan itu, insya Allah nilai-nilai puasa itu akan terasa di dalam diri kita, dan diri kita akan terpengaruh dengan itu, lalu mempunyai efek dampak kepada lingkungan kita.